يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum mantap jawabannya. Baru terdengar kencang suara komar. Kita doakan yang menjawab salam masuk perguruan tinggi yang diidam-idamkan, amin. Amin. Punya istri yang rupawan, amin. Amin. Punya suami yang dermawan, amin. Kurang kenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, bapak-bapak, belum ada bapak-bapaknya, salah ya. Ibu-ibu juga belum. Calon bapak-bapak, nah ini masuk nih berarti ya. Calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini aminnya dari tadi kurang kenceng. Mentang-mentang kalah aminnya. Betul. Jangan, apapun yang terjadi harus lantang mengucapkan amin ya Rabbal alamin. Hati-hati. Nah, ma'asyiral muslimin, para calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu, calon abi dan calon ummi, calon papa dan calon mama. Betul. Alhamdulillah wa syukrulillah. Beberapa hari yang akan datang kita semua akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan malam ini kegiatannya adalah tarhib Ramadan. Ingat ya, yang menyelenggarakan acara tarhib Ramadan adalah ahlul bid'ah. Betul. Betul. Ahlul bid'ah min ahlin nar. Betul nggak kira-kira? Betul. Jadi bagaimana kita sudahi saja? Kita sudahi saja? Tidak. Ya.
Satu yang harus menjadi pemahaman kita bersama bahwa di zaman sekarang ini khususnya di Indonesia, hari Ahad tanggal 10 Maret, 2 hari lagi pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat penetapan awal Ramadan. Kira-kira kalau ada yang puasa hari Selasa, sah nggak puasanya? Kira-kira kalau ada yang mau puasa hari Senin, sah nggak? Yang puasanya hari Rabu kemarin sah nggak? Ada di Jogja, di Gunung Kidul, ya, aliran tertentu. Oh, ini sampai dimatikan nih sama. Oh enggak, malah dikeluarkan. Takut. Ya, makanya jangan live. Ini bahaya kalau live. Nanti diedit dulu, kita edit dulu. Aduh, ini masjid kita ini kalau ngundang penceramah dari luar, ada kopi, ada buah-buahan, ada air, betul? Masya Allah. Mana si Alsa ini? Alsa Junior. Ini jangan kata buah-buahan, apel, anggur, kopi dan lain sebagainya, air putih juga tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Apa-apaan ini kira-kira? Kata Surya, siapa dulu ketua DKM-nya? Waduh, kena lagi ini. Ya, Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Ya. Perlu disepakati dan diketahui bersama bahwa terkait dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan, ada satu hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa ada 3 fase kewajiban menjalankan ibadah puasa di dalam Islam. Ini yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat muslim, sehingga kadang-kadang kita hanya tahu ujungnya, hanya tahu finalnya, hanya tahu kesimpulannya tanpa pernah memperhatikan proses dan perjalanannya. Ya. Makanya jangan kaget, ya, kalau nanti ada di antara siswi putri ini yang jadi istri menteri, amin. Oh, kok nggak kenceng, apa nggak mau? Nggak mau jadi istri menteri? Oh, nggak mau, luar biasa. Kita doakan jadi istrinya presiden, amin. Enggak juga. Masya Allah, tabarakallah. Berarti ada kegagalan pada konstruksi berpikirnya. Nah, ini dalam. Ya. Masyarakat muslimin, ini bapak kagok-kagok ini. Mau ngomong seperti di luar kagok, mau ngomong seperti di dalam udah biasa ya. Nah, jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal ada 3. Yang pertama tahapannya adalah ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Ya, jadi sewaktu Nabi Muhammad datang ke Madinah, beliau pada saat itu sudah menjalankan puasa yang dikerjakan setiap bulan 3 hari yang kita kenal dalam literatur Islam disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Ya.
Jadi puasa Ayyamul Bid itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang paling utama ketika beliau datang ke Madinah itu menjalankan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang hafal nggak? Hafal semuanya ya? Ini Bapak nggak bawa dompet ini. Kalau bawa dompet bilang yang hafal maju ke depan. 100.000 gitu ya. Nah, karena nggak bawa dompet, jadi nggak kaci gitu ya. Nggak transfer boleh. Kata si dia nggak apa-apa Pak, di koperasi kan bisa ngambil barang atas nama Bapak. Wah. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyamam ma'duda. Nah, beberapa hari. Makanya ada orang yang menafsirkan puasa Ramadan itu tidak perlu 1 bulan. Karena disebutnya cuma beberapa hari. Nah, jadi Islam itu memang peradaban teks. Ini sekaligus menjawab kopi malam ini. Ya, Islam itu peradaban teks. Artinya apa? Segala sesuatu bermula dari teks. Ya. Karenanya untuk memastikan validitas konklusi teks itu harus dipastikan teksnya adalah valid dan otentik. Itu yang pertama. Makanya Islam itu disebut peradaban teks. Kalau peradaban akal rasio itu Yunani, ya, yang nanti diwarisi oleh orang Barat. Nah, kalau Islam peradaban teks. Nah, saat itu, ya, sifatnya apa? Level yang pertama itu masih boleh milih antara puasa tanggal 10 bulan Muharram plus 3 hari setiap bulan atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sifatnya masih bersifat pilihan. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi dari ayat ini. Apa lanjutannya? Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Terus wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini level yang kedua. Coba kita lihat ayat Al-Qur'annya. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba diartikan. Dan bagi orang-orang yang mampu, tuh, ya, wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yutikunahu yang mampu. Ini apa namanya? Level yang kedua. Orang-orang kaya di zaman Nabi Muhammad, mereka boleh memilih melaksanakan puasa di bulan Ramadan, atau mereka boleh untuk membayar fidyah, tidak perlu puasa. Makanya kalau diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan bagi orang-orang yang tidak mampu, di semua kitab tafsir ditambahkan kata-kata wa 'alal ladzina la yutikunahu. Ada tambahan kata la. Kenapa muncul tambahan kata la? Itu nanti setelah level tahap yang ketiga tuntas. Ya. Jadi saat itu orang kaya boleh untuk tidak puasa dengan cara membayar fidyah. Kenapa? Karena pada zaman itu orang kaya yang mau berderma, berbagi dan lain sebagainya
juga sangat diperlukan. Ya. Kemudian ayat berikutnya apa? Mamangkana minkum maridon au ala safaring. Nah, di ayat berikutnya alalladzina yutikunahu sudah tidak ada. Artinya sudah bukan menjadi opsi dan pilihan orang kaya boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan hanya membayar fidyah. Makanya orang boleh tidak puasa itu syaratnya 2. Ya. Yang pertama sakit, yang kedua dalam perjalanan. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan ada tambahannya. Kalau haid, nifas atau wiladah. Menstruasi. Ya. Nah, itu kalau perempuan boleh. Laki-laki boleh nggak nambah? Boleh. Tidak puasa, sakit nggak? Enggak. Dalam perjalanan nggak? Enggak. Kok nggak puasa? Nah, berarti laki-laki yang bersifat perempuan punya penyakit M. Apa penyakit M-nya? Mualas. Ya, penyakitnya udah Isa ya, Ustaz? Ya, udah dulu deh begitu. Ini kalau Bapak manggung beneran di luar itu bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Tapi karena sering ketemu dengan kalian, aduh gimana ya? Jadi kagok sendiri Bapak ngomongin. Nah, ini diedit ya, ini diedit. Ini diedit ya. Jadi oleh karena itu, anak-anak semuanya, ayo kita sambut bulan suci Ramadan. Sebenarnya ini too late. Apa? It's too late. Apa artinya too late? Terlambat. Sebenarnya ketika kita melaksanakan tarhib Ramadan, it is too late. Terlambat sekali. Harusnya kapan? Ini nanti kita tradisikan. Ini teori Bapak berikutnya. Menyambut Ramadan harusnya bukan 1 atau 2 hari sebelum datang Ramadan. Itu terlalu terlambat. Sebaiknya menyambut Ramadan itu pada tanggal 1 atau 2 atau 3 bulan Rajab. Ya. Pada bulan Rajab. Makanya Rasulullah itu bersabda, utlubul khaira dahrakum. Carilah oleh kalian kebaikan-kebaikan dalam hidup beragama dahrakum sepanjang tahun. Kapan starting time-nya? Itu disebutkan dengan mengacu kepada Arba'atun Hurum, teori 4 bulan mulia, itu dimulai dari bulan Rajab. Jadi pembiasaan menanam amal soleh, menanam amal kebaikan itu dimulai dari bulan Rajab. Manen amal kebaikan itu baru di bulan Ramadan. Bukan pahala. Ya, memanen amal kebaikan di bulan Ramadan. Banyak menceritakan tentang fadilatu syahri Ramadan, fadilatu saumi Ramadan. Harus diketahui fadilah Ramadan, fadilah puasa bulan Ramadan hanya akan bisa diperoleh oleh orang yang sudah melakukan isti'dad, sudah melakukan preparation, dan itu diawali dari bulan Rajab. Ya. Pernah enggak umpamanya yang kelas 12, ini ada siapa di belakang itu? Ada
Sarip. Oh, ada Sarip. Siapa lagi yang di belakang itu? Nah, Sarip. Nah, kagok dia. Pernah nggak yang putri ngelihat sesekali kok itu tumbuhan gede gitu? Pernah nggak ngelihat? Pernah nggak? Itu kok itu ada tumbuhan besar gitu? Pernah nggak diperhatikan? Pernah ya. Yang Kuta pernah nggak memperhatikan kok itu ada kambing, kambing cantik gitu? Pernah nggak memperhatikan? Si Darin mana? Darin mana si Darin ini? Darin mana ada? Tangannya mana Darin? Pernah nggak memperhatikan Rin? Kok itu ada kambing atau kucing kok cantik gitu? Pernah nggak perhatikan? Pernah ya? Kali-kali nanti coba perhatikan, ya. Kita ngelihat umpamanya kok tumbuhan itu besar, ada banyak cabangnya, dahannya, pohonnya, kemudian berjatuhan. Kambing, kelinci, kucing itu kok cantik, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kalau diperhatikan lebih Anda semuanya, itu akan mendorong, menstimulus kita sampai kepada hadrati Rabbil Karim Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau bisa itu, kalau tepat, ya. Nah, kalau tidak maka kita paling cuma ngelihat zohirnya saja. Kalau cuma ngelihat zohirnya tentu tidak akan maksimal, gitu ya. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya, mari kita isi Ramadan tahun ini 1445 Hijriah dengan segala amal kebaikan yang maksimal, ya. Karena kita nggak tahu, mungkin kalian yang masih panjang umurnya ngerasa masih lama kok, ya nggak? Nah, jadi oleh karena itu, insya Allah kita akan menyambut, dan nanti Ustadz Zen dan Bapak Ibu yang lainnya udah menyiapkan program-program di bulan suci Ramadan, ya. Termasuk nanti tahfiz game, ada wisuda tahfiz dan lain-lain sebagainya. Ya. Saya kira begitu Ustadz, ya. Ini karena nggak ada teh botol, ya salah ya. Nah, namun demikian, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.